Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Media Tahfiz. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang ilmu faraid. Sebelum kita lanjut pada pokok bahasan, baiklah kami akan menjelaskan lebih dahulu apa tujuan dan maksud yang akan dicapai oleh ilmu faraid ini, karena ilmu ini sangat penting dipahami dan jarang dibicarakan di kalangan umum. Ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dalam Islam sesuai dengan hukum syariat. Tujuan dan maksud yang ingin dicapai dari ilmu faraid adalah 1. Keadilan dalam pembagian harta warisan. Ilmu faraid bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan di antara ahli waris. 2. Pemenuhan hak-hak ahli waris. Ilmu ini menjamin bahwa setiap ahli waris mendapatkan hak mereka secara proporsional, berdasarkan hubungan mereka dengan almarhum dan ketentuan syariat. Hak-hak ini termasuk hak anak, istri, suami, orang tua, dan kerabat lainnya. 3. Penghindaran konflik keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas dalam ilmu faraid, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan perselisihan keluarga mengenai pembagian harta warisan. Hal ini membantu menjaga keharmonisan dan silaturahmi dalam keluarga. 4. Kepatuhan terhadap hukum syariat. Ilmu faraid merupakan bagian dari ketaatan umat Islam terhadap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu ini, seorang muslim menunjukkan komitmen mereka terhadap agama dan perintah Allah. 5. Perencanaan waris yang terstruktur. Ilmu faraid juga membantu individu dalam merencanakan pembagian harta mereka sebelum meninggal dunia, sehingga ahli waris dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak mereka dan dapat mengurangi ketidakpastian setelah kematian. Dengan demikian, ilmu faraid tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, kedamaian, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dalam hukum syariat Islam, pembagian harta warisan diatur dengan ketat oleh hukum faraid, hukum waris Islam. Faraid menetapkan proporsi tertentu bagi ahli waris yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip utama dalam pembagian harta menurut faraid antara lain: 1. Ahli waris yang ditentukan. Ahli waris meliputi anak-anak, orang tua, suami, istri, dan kerabat dekat lainnya. 2. Bagian tetap. Proporsi warisan yang diterima oleh setiap ahli waris telah ditetapkan, seperti anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan, suami mendapatkan setengah jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak, istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. 3. Prioritas ahli waris. Orang tua dan anak-anak biasanya mendapatkan prioritas utama dalam pembagian harta. Di sisi lain, pembagian harta secara sukarela atau hibah dilakukan berdasarkan keinginan pemberi harta. Dalam hal ini, 1. Kebebasan pemberian. Pemilik harta memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja, baik kepada anggota keluarga, teman, atau bahkan untuk amal. 2. Tidak terikat proporsi. Tidak ada ketentuan proporsi tetap dalam pembagian harta secara sukarela. Besar kecilnya bagian yang diberikan sepenuhnya tergantung pada kehendak pemberi. 3. Perjanjian dan hibah. Pemberian ini seringkali dilakukan melalui perjanjian atau hibah, yang bisa dibuat kapan saja selama pemberi masih hidup. Kedua cara pembagian harta ini memiliki tujuan yang berbeda. Faraid memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ajaran Islam, sementara pembagian sukarela memungkinkan kebebasan lebih dalam mengatur dan memberikan harta sesuai keinginan pribadi. Pembagian harta orang tua menurut kesepakatan semua saudara, atau yang sering disebut pembagian secara musyawarah, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam keluarga untuk membagi warisan secara adil dan damai. Dalam Islam, meskipun hukum faraid memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi, musyawarah keluarga dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta melalui kesepakatan ini adalah 1. Keterlibatan semua ahli waris. Semua ahli waris yang berhak menurut hukum faraid harus terlibat dalam musyawarah dan memberikan persetujuan mereka. 2. Transparansi dan kejujuran. Proses musyawarah harus dilakukan dengan jujur dan transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. 3. Menghormati hukum faraid. Meskipun kesepakatan bisa berbeda dari hukum faraid, penting untuk tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam Islam. Jika kesepakatan dibuat, semua ahli waris harus setuju dengan pengaturan tersebut dan tidak ada yang merasa dirugikan. 4. Dokumentasi kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai sebaiknya didokumentasikan secara tertulis dan disahkan oleh semua pihak yang terlibat untuk menghindari perselisihan di masa depan. 5. Mencari nasihat hukum. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau ulama untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Melalui musyawarah, keluarga dapat mencapai solusi yang harmonis dan memuaskan bagi semua pihak, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Pembagian harta warisan dalam Islam, dikenal sebagai faraid, diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip dasar pembagian harta warisan adalah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Berikut adalah panduan umum tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Ahli waris utama, suami istri, suami. Jika istri meninggal, suami mendapat setengah bagian jika tidak ada anak, dan seperempat bagian jika ada anak. Istri, jika suami meninggal, istri mendapat seperempat bagian jika tidak ada anak, dan seperdelapan bagian jika ada anak. Anak-anak laki-laki menerima bagian 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan, jika sendirian, menerima setengah bagian harta. Jika ada lebih dari satu, mereka bersama-sama menerima 2/3 bagian harta. Jika ada anak laki-laki dan perempuan, harta dibagi dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Orang tua ayah menerima 1/6 bagian jika ada anak, dan jika tidak ada anak, menerima sisa setelah bagian istri, suami dan ibu. Ibu menerima 1/6 bagian jika ada anak atau saudara, dan 1/3 bagian jika tidak ada anak atau saudara. Ahli waris lainnya, kakek dan nenek. Jika tidak ada ayah atau ibu, maka kakek atau nenek bisa menerima bagian yang sama seperti ayah atau ibu. Saudara kandung. Saudara laki-laki kandung, menerima sisa setelah bagian-bagian tertentu diberikan. Saudara perempuan kandung, jika sendirian, menerima setengah bagian. Jika lebih dari satu, bersama-sama menerima 2/3 bagian. Jika ada saudara laki-laki dan perempuan, pembagian mengikuti prinsip 2:1. Saudara seayah atau seibu. Pembagian harta untuk saudara seayah atau seibu juga mengikuti aturan khusus yang serupa dengan saudara kandung. Prinsip dasar pembagian warisan, keadilan. Pembagian harus dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak ada diskriminasi. Semua ahli waris yang berhak harus mendapatkan bagiannya tanpa ada diskriminasi. Penyelesaian hutang dan wasiat. Sebelum pembagian warisan, hutang almarhum harus diselesaikan dan wasiat maksimal 1/3 harta harus dipenuhi. Pembagian yang tertentu, bagian-bagian tertentu harus diberikan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, seperti yang telah disebutkan di atas. Sisa harta setelah bagian-bagian tertentu diberikan akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan prinsip perbandingan yang berlaku. Ayat-ayat Al-Quran tentang warisan, Surah An-Nisa, ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagian anak-anak, orang tua, dan pasangan suami istri dalam pembagian warisan, Surah An-Nisa, ayat 12. Mengatur bagian suami, istri, dan saudara seibu, Surah An-Nisa, ayat 176. Menjelaskan pembagian warisan jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak atau orang tua, dan mengatur bagian saudara. Contoh pembagian warisan, kasus tanpa anak. Jika seorang pria meninggalkan seorang istri dan kedua orang tua, maka istri 1/4 bagian, ayah
1/6 bagian, ibu, 1/6 bagian. Sisa harta dibagi kepada ahli waris lainnya atau kembali kepada ayah jika tidak ada ahli waris lainnya. Kasus dengan anak. Jika seorang pria meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan, maka, istri, 1/8 bagian. Anak laki-laki dan anak perempuan, sisa harta dibagi dengan perbandingan 2:1. Pembagian harta warisan dalam Islam diatur untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang berhak, dan untuk mencegah perselisihan dan ketidakadilan dalam keluarga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai faraid dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembagian warisan dalam Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas selanjutnya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.